Italia, Australia kompak kerampok minyak, Timor Leste gigit jari. Eni dan Santos akan bekerja sama dalam proyek minyak di Australia dan Timor Leste. Pemain minyak dan gas Italia Eni dan raksasa energi Australia Santos telah sepakat untuk bekerja sama dalam proyek-proyek di Australia Utara dan Timor Leste. Eni mengatakan pada Senin 3 Mei melalui anak perusahaannya Eni Australian Limit, ia telah menandatangani Memorandum of Understanding tidak mengikat dengan Santos. Tujuannya untuk bersama-sama mencari peluang kerjasama di 3 bidang yang diminati. Catat offshore energi. Bidang minat pertama adalah optimisasi, sinergi, dan berbagi infrastruktur antara proyek Barossa dan pengembangan Evanswald, termasuk potensi perluasan LNG Darwin, dan opsi untuk menggunakan kembali dan memperpanjang umur Bayu Undan. Managing Director dan Chief Executive Officer Santos, Kevin Gallagher berujar, MOU tersebut dibangun di atas momentum untuk pengembangan Australia Utara menyusul pengumuman FID Santos tentang proyek gas dan kondensat Barossa dan perpanjangan umur untuk Darwin LNG selama 20 tahun ke depan. Perlu diingat, Santos baru-baru ini menyelesaikan penjualan 25% saham Bayu Undan dan Darwin LNG ke SKENS. Area kolaborasi kedua antara Eni dan Santos adalah potensi pengembangan bersama dari fasilitas penangkapan dan penyimpanan atau pemanfaatan CO2 yang melayani tidak hanya aset yang dimiliki oleh kedua perusahaan, tetapi juga terbuka untuk proyek pihak ketiga yang berkepentingan di wilayah Darwin. Tujuan jangka panjangnya adalah memfasilitasi pembentukan pusat pengelolaan CO2 di Northern Territory. Gallagher juga mengungkapkan, menangkap dan menyimpan CO2 dari industri di Northern Territory akan membuatnya memenuhi target emisi nol bersih pada 2050 mendatang. Itu bagus untuk lingkungan, bagus untuk pekerjaan lokal, bagus untuk investasi lokal, dan bagus untuk pembangunan daerah. Bidang minat ketiga adalah potensi kolaborasi dalam peluang pengembangan hulu baru dalam kaitannya dengan sumber daya lepas pantai lainnya yang terletak di Australia Utara. Di Australia bagian utara dan Timor Leste, Eni dan Santos, operator, sudah menjadi mitra di ladang gas dan kondensat Bayu Undan dan di kilang LNG terkait Darwin serta pipa gas penghubung. Di Australia Utara, Eni adalah operator ladang gas Evanswald dan Blacktip. Santos merupakan operator lapangan gas Caldita Barossa dan TEN dan memiliki hak partisipasi di lapangan gas Pater. Bagi Eni, kolaborasi dengan Santos ini merupakan langkah penting dalam jalur untuk mendekarbonisasi aktivitas hulu di Australia, memanfaatkan keahlian kedua perusahaan dengan tujuan mengurangi emisi CO2, kata perusahaan Italia itu. Eni mengatakan kesepakatan ini menunjukkan pentingnya mengadopsi pendekatan sinergis yang mendorong kinerja sama antara berbagai pemain di sektor tersebut. Sebagai informasi, Eni baru-baru ini meluncurkan strategi baru yang akan membawa perusahaan menjadi netral karbon pada 2050 dalam semua operasi, proses, dan produknya. Dalam jangka panjang, gas yang akan semakin terdekarbonisasi akan mewakili lebih dari 90% produksi Eni. Menurut Eni, memorandum ini menetapkan panggung dan merupakan kesaksian atas ambisi bersama untuk mengkonsolidasikan aliansi untuk pembangunan berkelanjutan, guna mengatasi tantangan transisi energi bersama-sama sekaligus melindungi lingkungan dan meregenerasi sumber daya alam, jalan yang memang telah ditempuh Eni sejak 2014. Sebulan setelah dilanda banjir dahsyat, Timor Leste masih berjuang mengatasi wabah COVID-19. Banjir bulan lalu menyebabkan lebih dari 45 orang tewas, termasuk belasan anak-anak dan puluhan ribu orang kehilangan rumah. Banjir tersebut disebabkan oleh siklon di Indonesia, lapor RNZ. Dalam pembaruan terbaru yang dikeluarkan pada 21 April, pemerintah mengatakan 28.734 rumah tangga terkena dampak banjir, di mana 90% rumah berada di ibu kota Dili. UNICEF mengatakan lebih dari 6.000 orang masih berada di 30 pusat evakuasi di seluruh Dili. Kepala UNICEF di Dili, Bilal Durrani, mengatakan kepada RNZ Pacific, situasinya mengerikan seiring pemerintah berusaha mengatasi tantangan COVID-19. Durrani mengatakan, dengan ribuan orang masih terdampar di pusat-pusat evakuasi, tantangan bagi pihak berwenang adalah memastikan protokol COVID-19 diikuti di fasilitas ini. Dia mengatakan ada juga orang-orang di tempat penampungan informal di daerah lain di ibu kota yang tidak diketahui oleh pejabat. Fasilitas evakuasi ini tidak dirancang untuk menampung begitu banyak orang dan sangat padat. Sangat sulit untuk menjaga jarak sosial di pusat-pusat ini.
Kami telah melihat peningkatan jumlah kasus COVID-19 di negara ini. Lebih dari 1.400 kasus telah diidentifikasi dan lebih dari 700 kasus aktif. Sebelum banjir, pemerintah mampu menahan wabah COVID-19 terang durani. Namun, sejak banjir pada 29 Maret lalu, dia mengatakan telah terjadi lonjakan kasus dan 3 kematian dipastikan. Sayangnya banyak upaya kami yang terhambat karena banjir. Orang-orang harus pindah dalam jumlah besar ke tempat penampungan ini, jadi ini tantangan. Dan Kementerian Kesehatan serta mitra seperti UNICEF berusaha untuk menjaga situasi. Sementara itu, pemerintah sedang mencari bantuan internasional menyusul bencana banjir tersebut. Selandia Baru dan Australia mendukung Timor Leste. Selandia Baru dan Australia mengatakan mereka siap untuk mempertimbangkan setiap permintaan bantuan dari Timor Leste. Pejabat dari kedua pihak bertemu di Auckland minggu lalu untuk membahas upaya tanggapan COVID-19 mereka di Pasifik, termasuk Timor Leste. Menteri Australia untuk Pembangunan Internasional dan Pasifik, Z. Celestia, mengatakan pada konferensi pers pemerintahannya membantu pemulihan di Timor Leste. Kami telah menerima permintaan bantuan dari Timor Leste dan kami telah menyediakan hampir $7 juta dalam bentuk dana kemanusiaan langsung. Kami sedang mendirikan pusat evakuasi untuk membantu penyidikan persediaan penting dan diskusi tersebut akan berlanjut dengan pemerintah Timor Leste mengenai dukungan tambahan apa yang dibutuhkan. Kami sadar selain menangani bencana alam banjir, mereka juga berupaya mengatasi wabah COVID-19. Ujarnya dikutip RNZ. Pada 21 April, ada 749 kasus aktif COVID-19 di Timor Leste dan 3 kematian dilaporkan. Pemerintah memperingatkan risiko penyebaran COVID-19 masih tinggi. Dikatakan program vaksinasi COVID-19 nasional yang diluncurkan pada 7 April sedang berlangsung dan telah diluncurkan di sebagian besar kota besar dan kecil dengan lebih dari 28.000 dosis vaksin AstraZeneca diberikan. Senator Celestia mengatakan hubungan antara Canberra dan Wellington sangat penting untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan kawasan itu. Ketika kami melihat ke Pasifik, kami tahu bahwa bekerja sama sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan kami. Kami tahu ada beberapa tantangan ekonomi yang signifikan ke depan dengan pandemi COVID-19 dan krisis iklim. Wakil Menteri Luar Negeri Selandia Baru Aupito Williamsio bertemu dengan Celestia dan mengatakan Selandia Baru juga memberikan dukungan lebih lanjut kepada Timor Leste. Aupito, yang juga Menteri Masyarakat Pasifik, mengatakan Menteri Luar Negeri Nanania Mahuta memelopori upaya Selandia Baru di Dili. Mahuta sebelumnya mengumumkan Selandia Baru akan menyediakan barang-barang bantuan penting termasuk perlengkapan ibu dan bayi, lentera surya, tablet premium air, pompa air, generator bensin, wadah air yang dapat dilipat, dan perlengkapan kebersihan keluarga. Dia mengatakan pemerintah juga akan menyediakan berbagai barang alat pelindung diri APD tambahan untuk membantu memastikan petugas kesehatan dapat merawat pasien COVID-19 dengan aman. Pasokan ini akan dikirim melalui Royal New Zealand Air Force C-130, ungkap Mahuta. Kami telah menyediakan dana darurat untuk memungkinkan Kedutaan Besar Selandia Baru di Dili menanggapi dengan cepat kebutuhan lokal, dikutip RNZ. Pemerintah pertanian adalah yang paling terpukul. Menurut penilaian awal oleh Kementerian Pertanian dan Perikanan Timor Leste yang dilakukan di 9 kota, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Kofalima, Ermira, Likuika, Manatuto, Okose, dan Vikuku, total 1.820 hektar tanaman padi dan 190 hektar tanaman juga terkena dampak banjir. Manatuto adalah yang paling parah terkena dampak, menurut laporan itu di mana 1.167 hektar tanaman padi rusak. Pada 20 April, Parlemen Nasional menyetujui amandemen APBN 2021 sebesar 293,9 juta US dollar yang meningkatkan alokasi untuk dana COVID-19. Diskusi saat ini sedang berlangsung di parlemen mengenai alokasi tambahan untuk tanggap banjir dan upaya pemulihan. Dewan Menteri juga telah mengusulkan perpanjangan keadaan darurat COVID-19 selama 30 hari lagi, dinukil dari RNZ.